Jumpa lagi kita di sini. Untuk kali ini kita ulas kota Jambi sepucuk Jambi 9 Lurah. Inilah sejarah kota Jambi. Selamat menonton, semoga informasi ini menambah wawasan Anda. Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk, bahkan sebagai pusat kedudukan pemerintahan, telah berjalan dari masa ke masa. Sejarah dinasti Sung menguraikan bahwa Maharaja Sanfosi, Swarnabumi, bersemayam di Chanbi. Utusan dari Chanbi datang untuk pertama kalinya di Istana Kaisar China pada tahun 853 M. Utusan kedua kalinya datang pula pada tahun 871 M. Informasi ini menorehkan bahwa Chanbi, yang diidentifikasikan Prof. Selamat Mulyana sebagai Jambi, sudah muncul di berita China pada tahun-tahun tersebut. Dengan demikian, Chanbi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada abad ke-9 M. Berita China Limpio Lui, 890-905 M, juga menyebut Chanbi, Jambi, mengirim misi dagang ke China. Silsilah Raja-Raja Jambi tulisan Ngebi Suto Dilago Priayi Rajosari, pembesar dari kerajaan Jambi yang berbangsa 12, menulis Putri Selaro Pinang Masak anak Rajo turun dari Pagaruyung dirajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang dalam bahasa Jawa, Sunda, dilapas sebagai Jambe sehingga ditenggarai banyak orang sebagai asal kata Jambi. Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi. Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe Jambi terbuhul pada abad ke-15, yaitu di masa Putri Selaro Pinang Masak memerintah di kerajaan Jambi tahun-tahun 1460 sampai tahun 1480, Raden Syarif, yang kemudian diungkapkan kembali oleh Datuk Sulaiman Hasan. Dari riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo, mencatat bahwa Putri Selaro Pinang Masak mengilir dari Mangunjayo ke Tanjung Jabung dipandu oleh sepasang itik besar, Angso Duo, yang mupur di Tanah Pilih pada tanggal 28 Mei tahun 1401. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ebi Suto Dilago. Silsilah Raja-Raja Jambi menyebut orang kayu hitam, salah seorang putera dari pasangan Putri Selaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II Paduko Berhalo, yang mengilir mengikuti sepasang itik besak, Angso Duo, atas saran petuah mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh. Profesor Mo Yamin mengidentifikasi Jambi berada di sekitar kantor Gubernur Jambi di Telanai Pura sekarang. Indikasi ini atas dasar mulai dari kawasan Masjid Agung Al-Falah sampai ke pematang pinggiran Danau Sipin terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukkan sebagai komplek percandian yang cukup besar di kawasan Kampung Legok. Tidak tertutup kemungkinan penemuan tanah pilih oleh sepasang angso yang mupur tersebut adalah pembukaan kembali kota Jambi yang ditinggal karena kerajaan Swarnabumi, Sanfosi, diserang oleh Singosari dalam peristiwa Pamalayu tahun 1275 M dan pindah ke pedalaman Batanghari yang kemudian dikenal sebagai Darmasraya, Sumatera Barat. Dua putri Melayu Darmasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga diboyong oleh Mahisa Anabrang ke Singosari pada tahun 1292. Ternyata di saat itu Singosari telah runtuh oleh pemberontak dan kemudian mendapat serbuan tentara Hubilaihan. Singosari berganti menjadi Majapahit dengan rajanya Raden Wijaya. Salah seorang keturunan putri Melayu itu yaitu dari pasangan Dara Jingga yaitu Aditya Warman kembali ke Darmasraya kemudian mendirikan dan menjadi raja di Pagaruyung tahun 1347 sampai tahun 1375 M. Anaknya yang bernama Ananggawarman meneruskan teratah kerajaan Pagaruyung. Keturunan Ananggawarman salah satunya adalah Putri Selaro Pinang Masak yang dirajakan di Jambi. Setelah orang kayu hitam dirajakan, pusat kerajaan dipindahkan dari ujung Jabung ke Tanah Pilih Jambi di sekitar awal abad ke-16. Jadilah Jambi kembali sebagai tempat kedudukan pemerintahan. Pangeran Depati Anom yang naik tahta di kerajaan Jambi bergelar Sultan Agung Abdul Jalil, tahun 1643 sampai tahun 1665 M, pernah memberikan surat izin untuk mendirikan pasar tempat berjual beli di Muaro Sungai Asam pada seorang Belanda bernama Beskseven.
Izin Sultan tersebut tertanggal tanggal 24 Juni tahun 1657 di mana lokasi yang diizinkan itu kemudian berpindah dari Muaro Sungai Asam ke sekitar Muaro Sungai di bawah area WTC Batanghari sekarang. Jambi sebagai pusat pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung. Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih disebut sebagai Istana Tanah Pilih yang terakhir sebagai tempat Sultan Taha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai Sultan tahun 1855. Istana Tanah Pilih ini kemudian dibumi hanguskan sendiri oleh Sultan Taha tahun 1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya Raden Matahir menyerang dan berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda Van Houten di perairan Muaro Sungai Kumpeh. Dari puing Istana Tanah Pilih oleh Belanda dikuasai dan dijadikan tempat markas serdadu Belanda. Praktis setelah Sultan Taha Saifuddin gugur tanggal 27 April tahun 1904 Belanda secara utuh menempatkan wilayah kerajaan Jambi sebagai bagian wilayah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Jambi kemudian berstatus Underafdeling di bawah Afdeling Palembang. Pada tahun 1906 Underafdeling Jambi ditingkatkan sebagai Afdeling Jambi, kemudian di tahun 1908 Afdeling Jambi menjadi Keresidenan Jambi dengan residennya O.L. Helfrich berkedudukan di Jambi. Sampai masa kemerdekaan pejabat residen dari Keresidenan Jambi berkedudukan di Jambi. Setelah Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, berdasarkan berita RI tahun 2007 hal 18 tercatat untuk sementara waktu daerah negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur, diantaranya Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera ini kemudian pada tahun 1946 dibagi lagi dalam 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Subprovinsi Sumatera Tengah dan Subprovinsi Sumatera Selatan. Keresidenan Jambi dengan hasil voting dimasukkan ke dalam wilayah Subprovinsi Sumatera Tengah. Presiden Jambi yang pertama di masa Republik adalah Dr. Asyagap sebagaimana tercantum dalam pengumuman pemerintah tentang pengangkatan residen, wali kota di Sumatera dengan berdasarkan pada surat ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal tanggal 3 Oktober tahun 1945 No. 1X. Pada tahun 1945 tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 wilayah Indonesia terdiri dari provinsi, karesidenan, kewedanaan dan kota. Tempat kedudukan residen yang telah memenuhi syarat disebut kota tanpa terbentuk struktur pemerintahan kota. Dengan demikian kota Jambi sebagai tempat kedudukan residen Keresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki pemerintahan sendiri. Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal tanggal 17 Mei tahun 1946 dengan sebutan kota besar dan wali kota pertamanya adalah Makalam. Mengacu pada Undang-Undang No. 10 tahun 1948 kota besar menjadi kota praja. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1965 menjadi kota madya dan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 kota madya berubah menjadi pemerintah kota Jambi sampai sekarang. Dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1958 Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus kota praja dengan wali kotanya R. Sudarsono. Tanggal penetapan kota Jambi sebagai kota praja yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagai pemerintah kota dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal tanggal 17 Mei tahun 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi No. 156 tahun 1986, tanggal 17 Mei tahun 1946 itu sebagai hari jadi pemerintah kota Jambi.
Demikian yang dapat kami ulas untuk kota Jambi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.